Tapi yang hari ini adalah saya mau ingatkan dua hal tadi. Kalau saudara cemas, saudara tidak perlu terintimidasi. Itu hal yang wajar, yang manusiawi, Tuhan tahu itu. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap saudara. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi. Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan akan Mazmur pasal 23. Hari ini kita akan bahas Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Judul Mazmur 23 yang ditulis oleh Raja Daud adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Saya akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam Mazmur ini, Raja Daud mengilustrasikan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara gembala yang baik dengan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik, dia akan bertanggung jawab penuh untuk berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari domba-dombanya. Karenanya dia akan mencari padang yang berumput hijau dan dia akan membawa domba-dombanya datang ke padang yang berumput hijau. Dia akan mencari mata air yang tenang dan dia akan membawa domba-dombanya untuk bisa minum di mata air yang tenang. Dan berarti yang Daud maksudkan adalah Tuhan itu gembala kita yang baik dan karenanya dia akan memastikan setiap domba-dombanya termasuk saudara dan saya untuk dicukupi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Nah saudaraku, sehubungan dengan wabah daripada virus COVID-19 ini, maka salah satu yang membuat banyak orang hari-hari ini menjadi khawatir adalah masalah ekonomi, masalah keuangan. Karena dengan merebaknya wabah ini di mana-mana, termasuk di Indonesia, perekonomian berkurang dengan sangat drastis. Toko-toko tutup, kegiatan-kegiatan ekonomi tidak bergerak. Sehingga ada banyak orang menjadi begitu khawatir. Bagaimana kalau keadaan ini terus berlangsung? Sampai kapan keadaan ini akan selesai? Dan tentunya ini punya dampak yang besar bagi pendapatan-pendapatan dari setiap orang. Dan orang-orang mulai berpikir, bagaimana aku bisa mencukupi kebutuhanku di hari esok, di kemudian hari, dan lain sebagainya. Nah saudaraku, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan acara ini saat ini juga tengah dihantui, tertekan, takut, khawatir karena memikirkan hal-hal seperti ini. Hari ini saya mau mengajak untuk kita merenungkan bagaimana untuk kita bisa terbebas dari rasa khawatir ini. Hal yang pertama saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah, sekali lagi saya mau mengingatkan, kalau saudara merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas dengan keadaan seperti ini, itu hal yang wajar sebagai seorang manusia. Saudara jangan merasa terintimidasi, saudara jangan merasa berdosa, saudara jangan merasa tidak layak. Itu hal yang wajar. Di dalam kondisi seperti ini, manusia merasakan hal yang saudara rasakan, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Dan Tuhan juga tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan, tidak menganggap itu sebagai dosa. Dan bahkan Tuhan mengundang setiap kita untuk menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah karenanya saudaraku, saudara bisa pastikan untuk setiap kali saudara merasa khawatir, saudara bisa bebas datang kepada Tuhan. Datang dengan menyerahkan segala bentuk kekhawatiran saudara. Bilang dengan detail kepada Tuhan. Ceritakan secara detail apa yang saudara rasakan, apa yang saudara takutkan, apa yang saudara pikirkan. Saudara ceritakan secara detail kepada Tuhan. Katakan, saya takut karena hal ini, saya khawatir karena hal ini. Terus bercerita, curhat kepada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk angkat beban itu dan hiburkan. Beri kekuatan kepada setiap saudara. Juga hal yang bisa membantu adalah saudara bisa bercerita. Saudara bisa curhat kepada orang yang saudara percayai, yang cukup dekat hubungannya dengan saudara. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan,
Kalau ada orang yang curhat sama kita, jangan cepat-cepat kita khotbahi. Yang dibutuhkan, paling dibutuhkan oleh orang itu adalah telinga kita yang mau mendengarkan dengan empati. Bahkan kita juga boleh berbagi rasa. Kalau kita juga punya kekhawatiran yang sama, kita boleh saling bercerita tentang kekhawatiran kita. Lalu kita mulai saling mendoakan. Hal yang kedua, saudaraku, yang bisa kita lakukan waktu kita merasa khawatir, cemas oleh karena keadaan keuangan, keadaan ekonomi hari-hari ini adalah sebagaimana yang saya juga sudah pernah sampaikan. Saya mau ulangi sekali lagi, saudaraku. Matius 6 ayat ke-34, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, artinya Tuhan mendesain saudara dan saya untuk memiliki kapasitas menampung hal-hal yang negatif yang bisa kita pikirkan hanya untuk satu hari saja. Tidak lebih, saudaraku. Ya, karenanya biasakan kita hanya berpikir tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, hanya hari ini saja. Jangan lebih. Besok, lusa, dan selanjutnya itu kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata sama kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Karenanya kita tidak perlu khawatirkan, kita tidak perlu pusingkan. Dan survei juga menunjukkan, membuktikan kepada setiap kita, survei di seluruh muka bumi menunjukkan 90% dari hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, hanya pikirkan, hanya renungkan hal-hal yang hari ini saja. Jadi kalau hari ini kita masih punya makanan untuk kita bisa nikmati, ucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih. Tuhan masih sediakan berkat buat kita. Bersyukur, berterima kasih. Besok Tuhan akan sediakan lagi. Bagaimana selanjutnya? Tuhan, gembala kita yang baik, akan menyediakannya. Baik saudaraku, saya akan lanjutkan di episode berikut untuk langkah berikutnya yang saya kaitkan dengan Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tapi yang hari ini adalah saya mau ingatkan dua hal tadi. Kalau saudara cemas, saudara tidak perlu terintimidasi. Itu hal yang wajar, yang manusiawi, Tuhan tahu itu. Serahkan kepada Tuhan dan berdoa, minta Tuhan ambil alih semua kekhawatiran saudara. Yang kedua, cukup pikirkan hari ini. Nikmati berkat yang Tuhan sediakan buat hari ini. Ucap syukur dan percaya Dia gembala yang baik, Dia akan menyediakan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, biar Engkau jamah setiap pribadi yang hari ini merasa takut, khawatir akan keadaan keuangan, khawatir akan keadaan ekonomi. Tuhan angkat bebannya. Tuhan ganti dengan damai. Tuhan ganti dengan sejahtera. Tuhan ganti dengan sukacita. Berikan pengharapan yang baru. Bentuk imannya menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Berikan pengharapan. Engkau Tuhan gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.